Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Barat memiliki beberapa kota serta kabupaten yang beragam. Salah satu kabupatennya adalah Kabupaten Kota Landak. Kabupaten ini adalah salah satu daerah tingkat kedua di Provinsi Kalimantan Barat yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Ia merupakan salah satu kabupaten yang bisa dikatakan maju dari segi pembangunan, pendidikan, perekonomian, serta keamanan. Kabupaten Landak identik dengan suku, ras, dan kebudayaannya yang sampai sekarang masih melekat di kebudayaan masyarakat Kabupaten Landak. Dan kebudayaan yang biasanya sering dilakukan masyarakat Kabupaten Landak adalah ritual adat Balala Tamak Babatang yang dipercayai dapat menolak segala mara bahaya yang akan terjadi di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai Kabupaten Landak serta sejarah maupun kondisi daerah tersebut, mari kita simak bersama video yang saya akan sampaikan. Jadi letak geografinya Landak itu terletak di 0 derajat 1 detik lintang selatan sampai 1 derajat 2 detik lintang utara, dan 109 derajat 5 detik sampai 110 derajat 10 detik. Sejarah Kota Landak. Nama Landak tersebut dengan Landak. Sejarah Kota Landak. Nama Landak tersebut dengan Landa, salah satu kerajaan Hindu di Pulau Tanjung, negara Kalimantan, dalam Kakawidara Kertagama. Namun ada yang berpendapat nama Landak berasal dari bahasa Belanda yang terbagi menjadi dua suku kata, Lan dan Dak. Lan artinya pulau dan Dak artinya Dayak. Oleh sebab itu, mayoritas penduduk aslinya adalah suku Dayak. Apa dikatakan demikian? Bukti konkretnya adalah masih adanya peninggalan rumah panjang atau betang di Kabupaten Landak sampai saat ini. Tempatnya terletak di Desa Saham, Kecamatan Serah Temila. Berdasarkan catatan sejarah bahwa kata Dayak ditulis oleh para penulis Belanda pada zaman itu dalam bentuk drak atau drak, sementara kata berarti tanah sebenarnya bermakna tanah, yang kemudian diubah menjadi Landak. Kondisi kota yang pertama adalah jumlah penduduk di Kota Landak pertengahan tahun 2019. Jumlah penduduk Kabupaten Landak sebanyak 377.305 jiwa, yang terdiri dari 196.343 laki-laki dan 180.962 jiwa perempuan, dengan sick ratio 108.050. Selama kurun waktu 2018 sampai 2019, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Landak sebesar 1,26% per tahun, dengan pendapatan penduduk per kilometer 38,8. Yang kedua, keragaman agama di Kota Landak. Agama Kristen sebesar 83,40%, agama Katolik 54,27%, agama Protestan 29,13%, Islam 15,96%, agama Buddha 0,49%, Konghucu 0,6%, dan agama lainnya sebesar 0,07%. Ketiga, mayoritas suku Dayak Landak adalah suku Dayak. Dari tahun ke tahun, anggaran mengenai pendidikan yang diberikan kepada Kabupaten Landak semakin bertambah sehingga mencapai angka 32 miliar. Sedangkan tingkat kualitas pendidikan tahun 2018, tingkat SD MI mencapai 100% dan SMP atau MTS capai 99,82%. Apalagi di tahun 2019 bisa dikatakan 100% UNBK tingkat SMP. Begitu pula keadaan SMA, SMK sama baiknya, hanya saja pada kondisi pendidikan di Kota Landak mengalami kekurangan dari segi pengajar, khususnya tingkat SMA atau SMK. Kelima, pekerjaan yang banyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Landak adalah sektor pertanian sebanyak 82,88%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 5,36%, dan sektor-sektor lainnya seperti industri, kontribusi, angkutan, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain. Keenam, kondisi kesehatan Kota Landak. Menurut pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, pelayanan kesehatan adalah kebutuhan utama yang harus menyentuh langsung dengan masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan dengan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dasar yang ada di sejumlah puskesmas. Tahun 2017 dan tahun 2018, pemerintah Kabupaten Landak sudah merehabilitasi lebih dari 15 puskesmas, dan terdapat 5 puskesmas yang sudah terakreditasi. Sementara untuk penerimaan jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat di Kabupaten Landak saat ini berjumlah 7.805 jiwa, termasuk untuk biaya rujukan rumah sakit provinsi dan rumah sakit nasional. Terlihat dari gambar tersebut, beberapa kecamatan di Kota Landak mengalami kondisi fisik yang buruk, seperti kerusakan jalan. Jalan tersebut terlihat sangat tidak baik, kondisi jalan yang bertanah serta becek, ataupun banyaknya lubang yang ada di jalan beraspal. Lalu terjadi longsor di beberapa ruas jalan.
yang mengakibatkan akses untuk keluar masuk kecamatan yang sangat sulit dan memakan banyak waktu. Ini adalah salah satu permasalahan fisik di daerah Kota Landak. Permasalahan fisik yang terjadi di Kota Landak tidak hanya menyangkut permasalahan kondisi jalan di beberapa kecamatan Kota Landak, namun infrastruktur Kota Landak pun menjadi permasalahan fisik Kota Landak. Salah satu contohnya adalah kerusakan jembatan yang begitu parah yang terjadi di berbagai daerah Kota Landak yang mengakibatkan permasalahan infrastruktur Kota Landak bertambah, dan masih banyak lagi contoh permasalahan fisik yang terjadi di Kota Landak. Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Landak. Hingga tahun 2019 terdapat 28 kasus pencurian yang terjadi di Kota Landak dan berhasil terungkap sebanyak 20 kasus pencurian. Kemudian pada kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Landak sudah mengalami penurunan sepanjang tahun 2019. Angka anak putus sekolah pun sudah relatif kecil, dan pemerintahan Landak juga berusaha agar anak-anak di Landak tidak ada putus sekolah. Salah satu adat yang dilakukan di Kota Landak adalah adat balala tamang atau bapatang. Ritual adat ini adalah salah satu ritual tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Kanayan. Ritual ini bertujuan untuk menghindarkan Kota Landak dari segala mara bahaya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tentang kondisi Kota Landak, perlu diketahui bahwa Kota Landak pun berusaha untuk memperbaiki kondisi fisik maupun permasalahan sosial yang terjadi. Setiap kota ataupun desa pun adanya proses perbaikan agar nanti terciptanya keruangan kota ataupun desa yang lebih baik. Maka perlu adanya evaluasi terhadap setiap kekurangan maupun kesalahan yang terjadi di kota maupun desa tersebut. Saya Julian Syahkan dari kelas 12 IPS 2. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.